Halo saudaraku yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI. Dan pada hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan tema Membawa Pengaruh Baik. Perenungan hari ini didasari dari kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama hingga yang kedua. Demikian. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Saudaraku yang terkasih, Anda pasti pernah mendengar nama Mike Tyson. Ya, dia adalah salah seorang petinju terhebat yang mungkin pernah dimiliki oleh dunia ini. Dan saudara, kita perlu tahu bahwa masa lalu Mike Tyson sempat berada dalam hidup yang kacau. Mike Tyson pernah dipenjara karena pencurian dan perampokan. Sampai kemudian ia bertemu dengan Cus D'Amato. Dia adalah seorang pelatih tinju yang dikenal akan kedisiplinannya. Dan saudara, lewat bimbingan dan latihan-latihan bersama D'Amato, Mike Tyson menjelma menjadi seorang petinju kelas dunia. Ia memegang rekor 37 kali menang beruntun. Dan yang luar biasanya, 33 kali diantaranya ia peroleh dengan menang knockout atau KO. Mike Tyson begitu luar biasa. Tetapi juga D'Amato luar biasa. D'Amato telah berhasil memberikan pengaruh baik kepada Mike Tyson, mengubah Mike Tyson menjadi seseorang yang begitu luar biasa. Nah, saudaraku yang terkasih, dalam bacaan kita hari ini juga direkam kisah seorang raja, Yoas namanya. Yoas adalah salah seorang raja Yehuda kala itu, dan dia dilantik pada usia yang begitu muda, 7 tahun, saudara. Yoas dikenal sebagai seorang raja Yehuda yang memiliki sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Bacaan kita hari ini mengkonfirmasinya. Bahkan, saudara, Yoas juga dicatat menjadi seorang raja yang seumur hidupnya mempertahankan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Dan saudara, siapa yang berjasa di balik Yoas yang begitu baik dan luar biasa itu? Dalam bacaan kita hari ini ada tertulis bahwa ada peran Imam Yoyada di balik segala kesuksesan Yoas. Saudara, sikap tersebut diperoleh Yoas karena pengaruh dari Imam Yoyada. Yoas dibesarkan dalam rumah Tuhan oleh Imam Yoyada yang melayani di bait Allah. Dan harus diakui, Yoyada adalah tokoh di balik layar yang memberi pengaruh baik kepada Raja Yoas. Sehingga Yoas boleh menjadi seorang raja yang baik, saleh, hidup benar di hadapan Tuhan, dan tentunya ia menjadi raja yang dicintai oleh Tuhan. Dan perlu kita tahu, salah satu warisan terhebat dari seorang Raja Yoas adalah ia memperbaiki bait suci Salomo yang waktu itu terabaikan oleh beberapa raja Yehuda sebelumnya. Singkat kata, kesuksesan Yoas berawal dari pengaruh baik yang diberikan Imam Yoyada kepada dirinya. Imam Yoyada telah memberi pengaruh baik kepada Yoas, dan Yoas bertumbuh menjadi seorang raja yang baik dan saleh, hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, ketika kita bicara soal membawa pengaruh baik, saudara, tentu sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, Tuhan berharap agar kita boleh menjadi umatnya yang bisa membawa pengaruh baik untuk dunia ini, berdampak positif, sehingga ketika orang lain melihat kita, orang itu merasakan kasih Kristus melalui diri kita.
Dalam tutur kata kita, ketika orang lain mendengar apa yang kita katakan, mereka terhibur, mereka ternasihati dengan kasih, dan tentunya mereka merasa terayomi dengan baik. Melalui perilaku kita, orang lain juga bisa merasakan betapa Tuhan mengasihinya. Saudara, dunia membutuhkan banyak orang yang mau dan bersedia membawa pengaruh baik bagi dunia ini. Mengingat ada begitu banyak pengaruh buruk yang mungkin saat ini bertebaran di media massa maupun media elektronik. Ketika begitu banyak orang gemar memamerkan harta dan kekayaannya, sombong. Ketika begitu banyak orang yang gemar mengucapkan kebencian kepada orang lain, kepada sesamanya yang berbeda. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan hal yang sebaliknya? Sudahkah kita mengucapkan nilai-nilai kasih melalui tutur kata kita? Sudahkah kita juga mengingatkan sesama kita untuk tetap berada dalam jalan hidup yang benar? Saudaraku yang terkasih, mungkin kita sehari-hari akan bertemu dengan orang-orang yang egois, sombong, pemfitnah, gemar berkata kotor, dan lain sebagainya. Tetapi biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang bukan membawa pengaruh buruk, tetapi justru membawa pengaruh baik. Ketika mungkin orang lain berkata kotor, biarlah kita boleh belajar untuk berkata-kata baik, berkata-kata yang penuh kasih, sehingga orang lain yang mendengar kita boleh juga merasakan damai sejahtera Kristus. Ketika mungkin orang lain membenci dan bahkan menghina sesamanya yang berbeda dengannya, mari kita justru merayakan perbedaan itu, merangkul perbedaan itu. Biarlah melalui tutur kata dan perilaku kita, orang lain boleh melihat betapa besar kasih Kristus di dalam diri kita. Gunakanlah kata-kata yang santun. Seberapa emosional pun Anda, seberapa marah pun Anda, tetap jagalah perkataan Anda. Hindari membicarakan keburukan orang lain, bicarakanlah kebaikan orang lain. Dan gunakan kata-kata untuk memberkati, bukan untuk mengutuk atau memaki. Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita berlomba-lomba untuk membawa pengaruh baik untuk dunia ini. Dan sekali lagi biarlah hidup kita, tutur kata kita, perilaku kita boleh menjadi teladan bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah Engkau yang memampukan kami untuk tetap hidup dengan baik, menjadi teladan, dan tentunya juga boleh membawa pengaruh baik untuk sesama kami. Pakai mulut kami untuk mengucapkan kata-kata berkat. Pakai perilaku kami, tangan kami untuk juga dapat melakukan banyak kebaikan. Sehingga melalui kami, orang-orang juga boleh merasakan kasih Kristus itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin.